butuh 10 orang lebih untuk menggotong Shirley sampai bawah. Karena katanya Shirley itu tuh berat banget. Hai guys, assalamualaikum. Terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa, aku akan membahas atau menceritakan kisah-kisah horor nyata dan kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh sobat horor kita. Nah, buat kalian yang belum nonton video aku dari episode 1 sampai dengan episode sekarang, kalian bisa cari di playlist judulnya Kisah-Kisah Nyata. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia nongkrongin channel aku. Jangan lupa juga untuk selalu support channel aku supaya aku makin semangat lagi membawakan kisah-kisah horor untuk kalian. Oke, kalau kemarin kita bercerita tentang Puskesmas Kamar Anggrek, kali ini aku bakalan bawain kisah horor Lois dan kawan-kawan saat mendaki Gunung Burangrang. Lois bercerita selama perjalanan ke puncak gunungnya banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Mulai dari suara-suara hingga ada sosok nenek-nenek guys. Penasaran gimana kisahnya? Gak usah banyak batu decot lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Check it out. Jadi, pada tahun 2000, tepatnya di bulan Agustus, Lois dan kedua temannya yang bernama Agis dan Bonet berencana untuk mendaki Gunung Burangrang. Dan for your information guys, Gunung Burangrang ini adalah gunung di perbatasan Kabupaten Bandung dan Purwakarta. Lokasinya ini berada tepat di bagian barat Tangkuban Perahu dengan ketinggian mencapai 2050 mdpl. Singkat cerita, mereka berangkat menuju Burangrang sekitar jam 12 siang dengan menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam. Nah, mereka tiba di gerbang desa Legok Garong sekitar jam 4 sore. Saat mereka melanjutkan menuju pos 1, hujan turun deras banget. Padahal cuaca sebelumnya tuh cerah dan gak ada tanda-tanda akan turun hujan. Tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Sekitar 500 meter perjalanan, Agis ini melihat nenek-nenek yang sedang berteduh di bawah pohon besar. Si Agis ini refleks menyapa kayak punten nek gitu doang. Nah, otomatis Lois dan Bonet ini ngerasa aneh kan, karena sepenglihatan mereka Agis ini ngomong sendiri. Tapi Agis berusaha meyakinkan Lois dan Bonet kalau dia itu ngelihat nenek-nenek tadi. Oke lah, mereka menganggap itu hal yang biasa. Tanpa pikir panjang lagi, mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 1. Menjelang maghrib, saat mereka sudah hampir sampai di pos 1, hujan tiba-tiba berhenti. Langit yang tadinya mendung berubah jadi cerah secerah bulan purnama, kata Lois. Dan saat itu, Lois ini melihat ada kakek-kakek. Lois hanya mengucapkan punten kek gitu dengan bahasa Sunda. Nah, si kakek ini jawab, mau kemana A? Lois kembali bilang, ini kek kita mau camping. Terus si kakeknya bilang, hati-hati ya, kata si kakek. Nah, di sini tuh kebalikannya kejadian si Agis tadi guys. Saat Lois ngobrol sama si kakek itu, kedua temannya yaitu Agis dan Bonet ini justru nggak lihat siapa-siapa. Sepanjang jalan mereka ini hanya berdebat antara melihat dan tidak melihat. Singkat cerita, tibalah mereka di pos 1. Mereka lalu melakukan registrasi dan membeli tambahan makanan untuk bekal. Nah, setelah semua kelar, mereka lanjut naik lagi. Sekitar 10 meter perjalanan, hujan turun lagi. Mereka tuh udah basah-basahan pokoknya. Dan di situ mulai terasa hawa yang gak enak. Karena memang saat itu tepat di malam Jumat. Tibalah mereka di lokasi. Saat itu hanya ada mereka bertiga. Mereka juga bergegas untuk mendirikan tenda dan posisi saat itu tuh masih hujan deras guys. Setelah selesai mendirikan tenda, hujan reda. Langit juga terlihat cerah seperti sebelumnya. Mereka juga mulai membuat makan malam karena udah capek kan di perjalanan. Sekitar 1 jam datanglah rombongan lain yang berisi 3 orang. Dan mereka nanya, "Bang, kok pada basah sih?"
Iya kan dari tadi berangkat sampai nyampe sini hujan deras, kata si Lois. Dan si rombongan itu cuma bilang, selama kita naik gak ada tuh hujan sama sekali, kata si rombongan kedua ini. Agak terheran-heran juga nih Lois dan kawan-kawan, kok bisa gitu ya? Lanjutlah nih, si rombongan kedua itu mendirikan tenda di samping tendanya si Lois dan kawan-kawan ini. Mereka gabung dan lanjut membuat api unggun dan sedikit mengobrol. Saat itu mereka udah ngerasa gak enak. Tapi mereka tuh berusaha enjoy dan gak terlalu memikirkan hal-hal aneh. Mereka tetap asik menikmati malam itu sambil melinting rokok dari tembakau yang dibawa Lois dan kawan-kawan. Nah, di tengah obrolan, Lois ini melihat cahaya besar dari atas. Lois mikir itu hanya meteor, jadi ya udahlah dibawa santai aja. Ternyata yang lihat cahaya itu tuh bukan hanya Lois, tapi Agis juga lihat. Tapi si Agis ini diam aja karena dia udah feeling nih kalau cahaya itu tuh bukan meteor. Diabaikanlah nih sama mereka. Toh itu hanya cahaya aja kan. Sekitar jam 11 malam, cahaya itu ada lagi, bahkan jauh lebih besar dari sebelumnya. Kali itu mereka semua lihat cahaya itu. Mereka pada mikir kan, sebenarnya itu tuh makhluk haluskah atau apa? Mereka juga nggak tahu. Jadi mereka berusaha, ya udahlah dibawa happy aja, dibawa enjoy aja. Karena cahaya itu juga nggak ganggu kan. Mereka juga dengar berbagai macam suara. Singkat cerita, sekitar jam setengah 2 malam, pendaki lain ini yang berjumlah 8 orang, cowoknya 5 dan ceweknya 3, meminta bantuan ke Lois dan kawan-kawan karena salah satu teman mereka yang bernama Shirley berkelakuan aneh. Si Shirley ini ketawa-ketawa sampai pagi. Bayangin guys, dari jam 2 malam dia tuh nggak tidur, cuma ketawa cekikikan gitu. Paginya, Lois dan kawan-kawan serta rombongan lain memutuskan untuk buka tenda dan melanjutkan perjalanan ke Curug. Sekitar 1 jam sampailah mereka di lokasi, lalu mulai mendirikan tenda lagi. Di Curug itu sudah ada 3 tenda pendaki, cuma letaknya tuh rada berjauhan. Singkat cerita lagi, sekitar jam 6 sore waktu maghrib gitu, mereka udah siap-siap nih untuk makan. Tiba-tiba ada teriakan Shirley dari tenda sebelah. Mereka mikir itu lagi berantem atau gimana gitu. Ternyata si Shirley itu lagi kesurupan guys. Nah, mereka ini berusaha kan untuk menyadarkan Shirley, mulai dari ngaji sampai apapun lah mereka lakukan, tetap nggak mempan. Kejadian itu tuh berlangsung hingga jam 1 malam. Karena udah bingung juga nih ya mau diapain, jadi salah satu pendaki ini turun ke bawah untuk minta tolong ke juru kuncinya. Dan si juru kunci ini nyaranin untuk bawa Shirley turun ke pos 1. Akhirnya mereka putusin untuk bongkar tenda dan turun. Proses evakuasi Shirley ini nggak mudah guys, butuh 10 orang lebih untuk menggotong Shirley sampai bawah. Karena katanya Shirley itu tuh berat banget. Sepanjang perjalanan menuju pos 1, mereka itu udah disuguhkan dengan suara ketawa kuntilanak dan bahkan ada suara auman, entah itu harimau atau hewan buas lainnya. Beruntungnya nggak ada sosok yang terlihat jelas, jadi hanya bayangan siluet dan sekelebatan-sekelebatan aja. Jadi mereka ini tetap fokus untuk membawa Shirley ke bawah. Dan bener aja nih, sesampainya mereka di pos 1, Shirley ini sadar. Dan si juru kuncinya ini menyarankan untuk tidak naik ke atas lagi demi keselamatan. Nah, karena takut terjadi sesuatu lagi, akhirnya mereka ini memutuskan untuk bubar dan pulang. Mitos yang berkembang di kalangan masyarakat tentang Gunung Burangrang ini adalah setiap pesawat yang melintas di atas makam tentara Mataram, pesawat itu akan jatuh seketika guys. Dan yang paling mengejutkan adalah setiap dilakukan pencarian pesawat
Keadaan langit nih pasti akan mendung dan turun hujan, membuat proses evakuasi sulit untuk dilakukan. Oke, itu dia sedikit cerita dari Lois. Semoga bisa menghibur waktu senggang kalian, guys. Pesannya adalah dimanapun kalian berada dan kemanapun kalian pergi, jangan lupa untuk selalu membaca doa ya guys ya. Dan jaga perilaku diri di tempat yang baru. Jadi jangan sembarangan gitu ya. Nah, buat kalian yang punya cerita horor dan mistis lainnya, kalian bisa kirim cerita kalian ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu video kali ini dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys. Bye bye.